warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fajar Valevi Official. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat-sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke kawan-kawan, sahabat koi semua, kali ini saya akan berbagi tips, berbagi pengalaman buat kawan-kawan yang memiliki kolam koi minimalis yang tidak memiliki bottom drain, yang tidak memiliki chamber permanen dan tidak memiliki skimmer. Bagaimana supaya hasil dari kolamnya bisa tetap jernih, bisa tetap bersih dan bisa tetap sehat. Jadi saya akan berbagikan tipsnya ini menurut pengalaman pribadi saya. Jadi bisa saja kawan-kawan yang memiliki pengalaman berbeda, cara yang berbeda, silakan bisa isi komen di bawah ini. Oke, yuk sekarang kita langsung saja menuju ke cara bagaimana mengatasi agar kolam bisa tetap sehat, bisa tetap jernih, walaupun tanpa bottom drain, walaupun tanpa skimmer, dan walaupun tanpa chamber permanen. Oke, tetap saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Yuk. Oke, jadi sebelum saya masuk mengenai cara bagaimana mengatasi di kolam minimalis agar bisa tetap jernih dan bersih dan sehat, meskipun tanpa chamber permanen, tanpa bottom drain, dan tanpa skimmer, serta tanpa lampu UV. Oke, jadi sedikit informasi dulu. Kolam koi saya ini berukuran kurang lebih panjang 2,5 meter, dikali lebar kurang lebih 60 cm, dengan kedalaman kurang lebih 50 cm. Nah, jadi kolam saya ini sama sekali tidak memiliki bottom drain, tidak memiliki skimmer, tidak memiliki chamber permanen, dan juga tidak memiliki lampu UV untuk menjernihkan air. Nah, bagaimana caranya kolam saya ini bisa tetap jernih, bisa tetap bersih? Sebenarnya kita lihat dulu ya, airnya beneran jernih atau enggak. Ini jadi saya udah nyiapkan gelas bening ini, gelas kaca bening. Kita lihat airnya beneran jernih atau enggak. Nah, bisa teman-teman lihat dan teman-teman nilai sendiri kondisi kejernihan airnya ya. Oke, nah bagaimana caranya agar kolam koi minimalis saya ini bisa tetap jernih, bisa tetap bersih meskipun tanpa bottom drain, tanpa skimmer, tanpa chamber permanen, dan tanpa lampu UV. Pertama-tama yaitu saat membuat kolam minimalis ini, yang paling penting adalah dasar atau lantai. Jadi pompa untuk menyedot kotoran saya letakkan di bagian ujung di sisi yang satu sini ya. Jadi untuk menyedot kotoran saya letakkan pompanya di ujung sini, satu sisi yang sini. Nah, jadi saat membuat lantai dari ujung sebelah sini, itu lantainya saya buat miring terus kurang lebih 5 cm sampai menuju ke ujung pompa sedot kotoran yang ini. Jadi fungsinya agar kotoran-kotoran yang ada di bawah mudah untuk mengarah ke bagian pompa. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar kotoran tidak mengendap di bawah sehingga langsung bisa disedot oleh pompa. Yang kedua yaitu saya menggunakan tambahan pompa di ujung yang sebelah sini. Itu saya gunakan pompa yang fungsinya sebagai pompa arus, yaitu untuk mendorong kotoran, sekaligus saya gunakan venturi. Jadi selain untuk arus juga untuk sebagai suplai oksigen di dalam kolam agar tercukupi. Jadi pompa ini fungsinya untuk menyedot kotoran-kotoran yang ada di ujung sebelah sini, kemudian didorong menggunakan arus agar lebih cepat mengarah ke bagian ujung ke sebelah sini, di mana pompa untuk sedot kotoran itu berada. Nah, kemudian selain itu sudah pasti yaitu filter. Jadi saya menggunakan dua buah filter dari ember cat bekas yang berukuran 20 atau 25 kg ini. Untuk cara membuatnya teman-teman juga bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Nanti saya letakkan linknya di deskripsi. Nah, jadi untuk filter ini, untuk filter mekanis, saya menggunakan
full jaring nelayan. Jadi filter mekanis saya menggunakan full di jaring nelayan bagian bawah. Kemudian saya tutup di bagian atasnya menggunakan busa putih agar kotoran-kotoran halus juga tidak ikut keluar ke atas. Kemudian saya timpa dengan batuan-batuan agar tekanan air tidak membuat jaring ataupun busa putih itu melayang ke atas, naik ke atas. Nah, di ember yang kedua saya hanya menggunakan biobal sebagai filter biologis, yaitu tempat di mana bakteri-bakteri baik akan tinggal sebagai, jadi biobal ini fungsinya sebagai rumah bakteri. Oke. Untuk cara pembuatannya nanti teman-teman juga bisa lihat di link di deskripsi bagaimana cara membuat filter dari ember cat bekas. Saya juga sudah ada buat videonya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu, teman-teman juga harus rajin-rajin mendripping air atau mengganti air yang ada di kolam ini, kurang lebih 10-20% dari kolam, dari air. Kemudian diganti masukkan air baru. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup 10-20% itu setiap 4 atau 5 hari sekali. Kemudian ganti dengan air baru. Oke. Selain itu, untuk di filternya saya ingatkan kembali, ini setiap 1 minggu sekali buka keran bagian bawah agar kotoran yang sudah menumpuk di bawah ini itu bisa keluar. Jadi tidak terlalu menumpuk di bagian bawah filter. Ya, jadi kurang lebih seperti itu tipsnya bagaimana cara mengatasi agar kolam koi minimalis itu tidak mengendap kotorannya di bagian bawah kolam. Jadi kolam koi minimalis kawan-kawan semua bisa tetap bersih, bisa tetap jernih tanpa harus sering menguras air secara keseluruhan, karena kolam koi itu tidak boleh kita ganti air secara keseluruhan sampai habis, dapat menyebabkan koi bisa stres dan kemudian mati. Oke, demikian saja beberapa tips yang bisa saya bagikan. Ini sekali lagi ini hanya merupakan pengalaman pribadi saya. Jadi kolamnya juga sudah berjalan kurang lebih 4-5 bulan dan airnya tidak pernah saya ganti sama sekali. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau suka silahkan klik like, komen, dan subscribe. Kalau tidak suka silahkan dislike saja, tidak masalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며, 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. 사랑한다는 말로도 부족했던 너